Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sahabat subscriber. Jumpa lagi Bapak Ibu di channel saya Marunduru Tutorial. Tempat untuk bisa kita berbagi informasi seputar dunia pendidikan, informasi tenaga honorer, dan informasi pengadaan seleksi PTK tahun 2024. Pada kesempatan kali ini saya menyapa Bapak Ibu dengan berita terbaru. Meski hanya diangkat menjadi PTK paruh waktu, di mana Kemenpan RB pastikan hal ini bagi tenaga honorer yang diangkat menjadi PTK paruh waktu pada tahun 2025 ini. Mari Bapak Ibu kita lihat pemaparan langsung dari Rini Widiantini dalam artikel video berikut ini, dan jangan lupa untuk support channel ini untuk terus kita berbagi informasi seputar seleksi PTK tahun 2024. Untuk mengetahui informasi selanjutnya, jangan lupa like, subscribe, dan tekan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video selanjutnya. Terima kasih. Dari situs berita Menpan RB, di mana kabar baik datang untuk para tenaga honorer yang selama ini menantikan kepastian status kepegawaiannya. Melalui keputusan Kemenpan RB Bapak Ibu, nomor 16 tahun 2025, pemerintah resmi membuka jalan bagi tenaga honorer untuk diangkat sebagai pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja PTK paruh waktu. Meski berstatus PTK paruh waktu, Menpan RB memastikan bahwa hak-hak mereka tetap terlindungi. Bahkan mereka memiliki peluang untuk diangkat menjadi PTK penuh waktu. Dalam keputusan tersebut Bapak Ibu dijelaskan bahwa PTK paruh waktu adalah ASN yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan mendapatkan upah sesuai dengan anggaran instansi. Meskipun hanya per waktu, tenaga honorer ini yang diangkat tetap akan mendapatkan upah paling sedikit setara dengan yang diterima sebelumnya. Upah yang diterima tenaga honorer juga bisa disesuaikan dengan upah minimum di masing-masing wilayah. Selain itu Bapak Ibu, PTK paruh waktu juga berhak atas fasilitas lainnya sesuai di peraturan yang berlaku. Yang pertama, siapa saja yang bisa diangkat menjadi PTK paruh waktu? Tidak semua tenaga honorer bisa langsung diangkat. Ada ketentuan yang harus dipenuhi. Mereka yang berhak diangkat sebagai PTK paruh waktu sebagai berikut. Honorer yang terdaftar di database BKN. Yang kedua, telah mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024 tetapi tidak lulus. Atau telah mengikuti seluruh tahapan seleksi PTK tahun 2024 namun tidak berhasil mengisi formasi yang dibutuhkan. Pengangkatan dilakukan berdasarkan hasil seleksi ASN tahun anggaran 2024. Setiap instansi wajib mengusulkan seluruh tenaga honorer yang memenuhi syarat tersebut untuk diangkat menjadi PTK paruh waktu. Yang kedua, tahapan pengangkatan tenaga honorer menjadi PTK paruh waktu. Yang pertama, pejabat pembina kepegawaian atau PPK mengusulkan kebutuhan PTK paruh waktu ke Kemenpan RB. Yang kedua, Menpan RB menetapkan rincian kebutuhan, jumlah jabatan dan kualifikasi, dan unit penempatan. Yang ketiga, PPK mengajukan permohonan nomor induk PTK kepada Badan Kepenegara atau BKN. Yang keempat, Badan Kepenegara menetapkan nomor induk PTK paling lambat 7 hari kerja lamanya. Yang kelima, PPK kemudian menetapkan pengangkatan secara resmi. Masa kerja PTK paruh waktu ditetapkan selama 1 tahun dan dapat diperpanjang. Mereka juga wajib menyusun sasaran kinerja pegawai atau SKP dan akan dievaluasi kinerjanya secara triwulan dan tahunan. Yang ketiga, peluang menjadi PTK paruh waktu. Ini yang paling ditunggu Bapak Ibu. Meski awalnya hanya berstatus paruh waktu, maka tenaga honorer yang menunjukkan kinerja baik bisa diangkat menjadi PTK penuh waktu. Dengan caranya sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan evaluasi kinerja dan ketersediaan anggaran, PPK dapat mengusulkan pengangkatan PTK paruh waktu menjadi penuh waktu. Proses pengangkatannya meliputi usulan rincian kebutuhan, penetapan kebutuhan oleh Kemenpan RB, usulan perubahan status ke BKN, hingga penetapan resmi oleh PPK. Keputusan Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025 membawa angin segar bagi para tenaga honorer. Meskipun status awalnya adalah PTK paruh waktu, pemerintah memastikan perlindungan upah dan peluang untuk dianggap dan diangkat menjadi PTK paruh waktu ke depan. Demikian informasi yang boleh kami sampaikan kepada seluruh Bapak Ibu. Inilah kabar gembira bagi tenaga honorer yang telah mengikuti seleksi CPNS maupun PTK yang telah mengikuti
rangkaian seleksi PTHK tahun 2024 baik tahap pertama maupun tahap kedua untuk diangkat menjadi PTHK paruh waktu. Walaupun berstatus R2 dan R3 dalam kelulusan PTHK, maka tenaga honorer tersebut akan dialihkan menjadi PTHK paruh waktu pada tahun ini. Inilah tahapan yang telah ditetapkan oleh Menpan RB dalam pengajuan tenaga honorer menjadi PTHK paruh waktu pada tahun ini. Demikian informasi yang boleh kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan kami ucapkan banyak terima kasih.